Rumah ini cukup tua, bangunan yang kurang lebih berusia 300 tahun sejak dibangun. Rumah ini warisan buyutku dan baru kutempati belum ada seminggu. Sampai saat ini hidupku sendiri dengan status bujangan, jadi tidak ada salahnya kalau aku memastikan diri untuk tinggal di rumah ini. Rumah terpencil pinggiran desa dengan nuansa arsitek zaman Belanda. Sepi dan kesepian memang, tapi untuk profesi seperti aku seorang penulis sangatlah cocok. Di malam ketiga sejak aku pindah mulai ada sesuatu yang aneh, seperti keran air kamar mandi terbuka sendiri ketika kulihat tidak ada sesuatu hal yang ganjil sedikitpun. Keran air tetap tertutup dan tidak ada air mengalir. Saat tengah malam di ruang dapur seperti ada kesibukan memasak, pas aku lihat sepi tidak ada apa-apa. Semua peristiwa ini hanya aku tanggapi dengan senyum saja. Mungkin makhluk alam dunia lain merasa terganggu oleh kehadiranku. Lepas maghrib pukul 7, selepas mandi aku merapikan rambut dengan sisir di muka cermin. Ini kali pertama aku terkejut dan kaget, karena tiba-tiba saja wajahku berubah menjadi wajah seorang wanita muda keturunan Belanda. "Ah, siapa kamu?" tanyaku penasaran. Wanita itu tersenyum dan entah iya atau tidak, ia keluar dari cermin dan menjelma menjadi seorang wanita cantik di hadapanku. "Namaku Hani, kamu tidak perlu takut," jawabnya. "Selama rumah ini kosong, akulah yang menempati rumah ini." Aku hanya bisa bengong seperti kucing bego tak lepas memandangi dia. Urusan takut itu bukan sifatku, tapi masalahnya kos setan ini bisa menjelma sempurna. "Namaku Norman, boleh aku bertanya sesuatu?" Dengan rasa penasaran aku memberanikan diri bertanya. "Apa yang ingin kau tahu?" Hani balik bertanya. "Tentang kamu, kenapa harus ada di sini?" bisiku. Hani tersenyum lembut dan berkata lirih, "Ceritanya cukup panjang, tapi terima kasih kamu sudah hadir di sini tanpa menunjukkan rasa takut padaku. Tolong, ceritakan, mungkin ada sesuatu yang bisa kubantu." "Benarkah?" jawab Hani dengan nada berharap. Aku mengangguk pelan. Pengalaman pahitku terjadi pada saat tentara Jepang masuk ke wilayah ini. Mereka mulai menangkapi seluruh orang Belanda dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Sejenak Hani terdiam, termasuk aku yang saat itu masih berusia 18 tahun. Aku ditangkap sementara kedua orang tuaku sudah lebih dahulu ditembak karena melawan. Mereka melawan karena demi melindungi aku, anaknya. Suasana mulai hanyut membawa perasaan sedihku saat melihat Hani meneteskan air mata. Aku disekap di gudang belakang dan akan diperlakukan sebagai pemuas hasrat mereka, dan jelas aku meronta serta berteriak meminta tolong. Masih teringat olehku Upas Harto datang mencoba menolong, namun ia meninggal ditembak oleh mereka juga. Kini Hani menangis sejadinya, mendekatkan diri padaku seolah ingin mendapat pelukan hangat. Saat salah seorang tentara lengah, ku rebut senjatanya dan aku mencoba menembaki mereka, namun tiba-tiba saja ada beberapa butir timah panas menembus kepalaku. Saat itu pula aku seperti terbang dan melihat jasadku ambruk terkulai lemas. Sungguh aku tidak rela dengan cara kematianku. Aku, Upas Harto dan kedua orang tuaku mereka kubur dalam satu lubang demi meninggalkan jejak kejahatan perang. "Upas Harto, bukankah itu nama buyutku yang tersiar kabar meninggal diculik tentara Jepang?" tanyaku sejenak menyela pembicaraan Hani. Hani menatap wajahku seperti mengiyakan. "Bisa jadi, wajahnya mirip banget dengan kamu, Norman." Tidak bukan diculik tapi dibunuh saat mencoba menolongku." Aku hanya bisa tertunduk dan kejelasan kisah wafatnya kakek buyut baru terjawab sekarang. "Lantas apa yang harus aku lakukan, Hani?" tanyaku. "Norman, aku sungguh sudah lelah menjadi arwah gentayangan. Cuma kamu yang bisa aku harapkan. Tolong sempurnakan pemakaman kematianku, orang tuaku dan buyutmu secara layak." Aku mengangguk perlahan dan berjanji untuk semua ini. Terlihat Hani tersenyum puas dan perlahan tubuhnya memudar menjadi bayangan lantas menghilang bersamaan dengan sayup kumandang azan subuh yang terlantun dari sebuah masjid desa. Saat matahari mulai muncul, aku bergegas menuju rumah sesepuh desa untuk menceritakan apa yang kualami semalam. Tepat di gudang belakang sesuai petunjuk yang Hani sampaikan, aparat desa, kepolisian, perwakilan militer dan warga melakukan penggalian. Benar kata Hani, di situ kami menemukan tumpukan tulang belulang manusia untuk kami sempurnakan dengan upacara pemakaman yang layak. Malam hening dan yang terdengar jelas hanyalah nyanyian jangkrik di luar sana, seperti mendorong inspirasiku untuk menulis kisah ini. Saat ku mulai menuliskan pena di atas kertas putih, perlahan ku dengar kata ungkapan terima kasih dari sosok bayangan yang pernah kulihat. "Ya, Hani, semoga ia kini merasa nyaman di alam sana."
Terima kasih atas like dan subscribernya. Sampai jumpa pada kisah inspiratif selanjutnya.